Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1 bab 8 isu seputar konsolidasi dan bab 9 akuntansi untuk valuta asing transaksi dalam mata uang asing. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Lazrili Pratama, NPM C1 C018140. Saya Afitriani, NPM C1 C018022. Saya Sangkuria Purnama, NPM C1 C018105. Saya Elda Permata Putri, NPM C1 C018154. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Afitriani dan dilanjutkan oleh Sangkuria Purnama dan dilanjutkan oleh Elda Permata Putri, dan yang terakhir saya Lazrili Pratama. Materi yang akan saya jelaskan terdiri dari 2 subjudul. Yang pertama adalah mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk yang terdiri dari entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga dan entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Yang kedua adalah perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak yang terdiri dari entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk dan entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Dari kedua subjudul yang barusan saya sebutkan, maka akan saya bahas secara satu persatu. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dahulu apa pengertian dari akuisisi. Akuisisi adalah situasi yang terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, di mana yang dimaksud dari pengendalian ini adalah pengendalian bisnis. Dan dapat dikatakan adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah jika perusahaan tersebut mengakuisisi lebih dari 50% pada perusahaan tersebut. Baik, karena kita sudah tahu apa pengertian dari akuisisi, maka langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Suatu entitas induk dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak. Pada PSAK 65 dijelaskan mengenai transaksi ekuitas. Disebutkan bahwa transaksi ekuitas adalah perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk dan entitas anak. Maka, apabila terjadi transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan keuntungan ataupun kerugian. Jadi, apabila terjadi selisih dalam transaksi ekuitas, maka tidak diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, tetapi tetap mempengaruhi ekuitas pada PT Induk. Selanjutnya yaitu entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Pada aktivitas ini, entitas induk dapat menjual bagian kepemilikannya atas entitas anak, di mana sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi ini, tidak hilangnya pengendalian contohnya adalah kepemilikan 80% menjadi 60%. Pada PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Kemudian, ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Sekarang, saya akan lanjut ke pembahasan subjudul yang kedua, yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Selain perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk, perubahan bagian kepemilikan juga dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak. Yang pertama adalah entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk ataupun oleh pihak lainnya. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan presentasi kepemilikan kepentingan non-pengendali akan berkurang.
Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada, dikarenakan peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya yang kedua adalah entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menjual tambahan saham kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan kepentingan non-pengendali akan naik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa saja hilang atau tetap ada, dikarenakan penurunan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perubahan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, serta diatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi bab 8, yang mana pembahasan sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Nah, dan materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Nah, yang kedua, akuisisi pada periode interim, dan yang terakhir yaitu isu konsolidasi lainnya. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan materinya secara keseluruhan, di sini saya akan membahas dasarnya terlebih dahulu. Nah, di sini, apakah teman-teman mengetahui apa sih yang menyebabkan perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi? Nah, jadi perubahan kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak seperti membeli saham treasury dari entitas induk atau pihak lain dan menerbitkan tambahan saham kepada entitas ataupun pihak lain. Nah, ada 4 aktivitas yang menyebabkan perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak, di mana aktivitas pertama dan kedua sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, aktivitas pertama yaitu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Nah, yang kedua, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, untuk aktivitas ketiga dan keempat yaitu akan saya bahas pada video kali ini. Aktivitas ketiga yaitu entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk, atau dalam kata lain, entitas anak ini membeli kembali atau menarik sahamnya yang beredar sebagai saham treasury. Nah, saham yang ditarik ini adalah saham yang berasal dari entitas induk. Nah, menurut PSAK 65 2014 mensyaratkan perubahan dalam kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Akun saham treasury merupakan akun kelompok ekuitas yang saldo normalnya tidak sama dengan saldo normal ekuitas. Nah, artinya jika terjadi saham treasury, maka ekuitas perusahaan tersebut akan berkurang. Kasus berikutnya yaitu entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Nah, konsekuensinya yaitu kepemilikan saham PT anak pasti meningkat, karena yang berkurang itu merupakan miliknya kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 2014 mensyaratkan perubahan dalam kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa istilah dalam saham. Yang pertama, saham yang diotorisasi. Nah, jika diotorisasi berarti belum diterbitkan. Yang kedua, istilah saham yang diterbitkan. Yang ketiga, ada istilahnya beredar. Nah, jumlah saham yang beredar tidak akan pernah lebih besar dibandingkan dengan yang diterbitkan. Nah, tetapi ada kemungkinan jumlah saham yang diterbitkan melebihi yang beredar.
Nah, jika seperti itu maka yang akan adanya treasury share. Tapi tidak akan mungkin yang beredar itu akan melebihi yang diterbitkan. Karena untuk menjadi beredar maka harus diterbitkan. Oke, itu untuk materi tentang perubahan kepemilikan. Sekarang yaitu materi akuisisi pada periode interim. Pada bab sebelumnya itu menggampangkan contoh. Nah, maksudnya ini dibuatlah akuisisinya itu terjadi di awal periode atau di akhir periode. Itu untuk menggampangkan. Padahal kenyataannya perusahaan melakukan akuisisi itu bisa kapanpun. Maka sekarang akan saya jelaskan bagaimana jika akuisisi terjadi bukan di awal tahun atau periode akhir tahun, tetapi pada periode interim. Akuisisi entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim ini memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, menurut PSAK 65 2014 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian menyatakan bahwa di mana entitas induk ini memasukkan penghasilan yang diperoleh entitas anak dan beban yang ditanggung dan dibayarkan oleh entitas anak. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini dihitung mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak tersebut. Dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum terjadinya akuisisi itu akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nah, nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi ini diperlukan untuk memperhitungkan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Nah, sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah terjadinya akuisisi itu diperlukan sama seperti pembahasan bab-bab sebelumnya. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Nah, dalam proses konsolidasian laporan keuangan, entitas induk mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh, sejak awal tahun hingga pada akhir tahun. Nah, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, setelah membuat jurnal eliminasi, maka langkah selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi ini digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas induk dan entitas anak. Isinya ada posisi dari neraca saldonya PT AI Induk pada 31 Desember, neraca saldo PT Anak 31 Desember, dan jurnal eliminasi. Nah, selain isu konsolidasian yang mempengaruhi kepemilikan induk, ada beberapa isu konsolidasian lainnya yang harus diperhatikan terkait induk dan anak. Nah, isu konsolidasi lainnya ini terdiri dari yang pertama yaitu saham preparent entitas anak, yang kedua dividen saham entitas anak, yang ketiga yaitu pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian, yang keempat yaitu laba per saham konsolidasian, dan yang kelima yaitu laporan arus kas konsolidasian. Baiklah, itulah materi bab 8 yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu materi bab 9 yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas materi bab 9 yaitu akuntansi untuk valuta asing mengenai transaksi dalam mata uang asing. Nah, di sini pembahasan pertamanya yaitu perdagangan internasional dengan valuta asing yang mencakup konsep mata uang, jenis-jenis nilai tukar, serta kuotasi dan perubahan nilai tukar. Lalu pembahasan yang kedua yaitu akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing yang mencakup transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni serta transaksi ekspor. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Dan maksudnya di sini ialah suatu perusahaan atau antar perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan lain tetapi sudah beda negara sehingga mempengaruhi mata uang. Nah, dikarenakan mata uang fungsional antar negara tersebut berbeda, jadi ketika kita ingin melakukan transaksi dengan negara lain, kita bisa menggunakan mata uang fungsional dari negara tersebut, atau kita bisa menggunakan mata uang patokan atau mata uang ketiga. Biasanya mata uang patokan diambil dari negara yang memiliki
perekonomian yang tinggi. Nah, kenapa suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain? Nah, berikut ada beberapa faktor alasannya, yaitu yang pertama, kebutuhan produk atau bahan pendukung yang tidak memadai dari dalam negeri, atau juga dikarenakan harga bahan baku dari negara lain lebih murah. Lalu faktor yang kedua yaitu dengan melakukan transaksi tersebut, pemasaran produk suatu entitas akan lebih luas. Lalu faktor yang ketiga, entitas akan memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik dan lebih luas. Lalu yang keempat yaitu tujuan pengembangan entitas tersebut melalui transaksi-transaksi strategis dari luar batas negara. Nah, melalui PSAK nomor 10 mengenai pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing, baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan akhir periode. Selanjutnya yaitu konsep mata uang. Nah, salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan terkait aktivitas perdagangan internasional adalah konsep mata uang dan nilai tukar atau kurs. Nah, secara umum, menurut standar akuntansi, terdapat 3 jenis mata uang yang digunakan suatu entitas, yaitu yang pertama, mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Lalu yang kedua, mata uang penyajian atau pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, contohnya seperti PT Garuda. Nah, PT Garuda itu beroperasi di Indonesia, tetapi ia tidak menggunakan mata uang fungsional, yaitu rupiah, dikarenakan ia menyesuaikan dengan mata uang penyajian laporan keuangannya, yaitu menggunakan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat. Lalu yang ketiga yaitu mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Nah, menurut PSAK nomor 10, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang pertama, paling mempengaruhi harga jual. Lalu yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Lalu yang ketiga, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Lalu yang keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan. Lalu yang kelima, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Jika suatu perusahaan memiliki operasi di luar negeri, maka nilai tukar fungsional dari operasi tersebut dapat berupa yang pertama, mata uang fungsional induk, lalu yang kedua, mata uang lokal tempat operasi entitasnya, lalu yang ketiga adalah mata uang asing. Dan dalam penentuan mata uang fungsional dari operasi di luar negeri, sifat hubungan antara perusahaan induk dan operasi di luar negeri menjadi suatu hal yang dapat dipertimbangkan. Dan di sini kita ilustrasikan saja. Di Indonesia adalah PT induknya, lalu mempunyai anak perusahaan di Vietnam. Nah, jadi perbandingan faktornya yaitu yang pertama itu mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal atau Vietnam, dengan mata uang fungsional adalah mata uang fungsional induk atau rupiah. Nah, yang pertama, perbandingan yang pertama yaitu dari segi hubungan operasi dengan entitas induk. Nah, jika operasi dijalankan dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk, maka mata uangnya adalah mata uang lokal Vietnam. Tetapi jika aktivitas yang dijalankan adalah perpanjangan tangan entitas induk, maka mata uang fungsionalnya adalah mata uang rupiah. Lalu yang kedua, transaksi dengan entitas induk. Nah, ketika transaksi dengan perusahaan induk adalah rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi, maka mata uangnya adalah mata uang lokal atau Vietnam. Tetapi seandainya transaksi dengan entitas induk adalah tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi, maka mata uangnya adalah mata uang fungsional induk atau rupiah. Lalu selanjutnya hubungan terkait arus kas. Nah, ketika arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri tidak secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk, maka mata uangnya adalah mata uang lokal atau Vietnam. Nah, tetapi jika arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk, maka mata uangnya adalah mata uang fungsional induk atau rupiah. Nah, selanjutnya independensi keuangan. Nah, jika operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan, maka mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal atau Vietnam. Nah, tetapi jika operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembayaran,
tata tujuan pembiayaan, maka mata uang fungsionalnya adalah mata uang induk atau rupiah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis nilai tukar. Sebagai dampak dari keberadaan berbagai jenis mata uang yang dimiliki oleh suatu entitas, terdapat rasio atau perbandingan pertukaran antara dua mata uang yang disebut dengan kurs. Dan saat ini nilai tukar mata uang yang ada pada perekonomian sebagian besar telah menggunakan nilai tukar mengambang bebas atau floating rate yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Nah, berikut jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi adalah yang pertama yaitu kurs spot, yaitu nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Lalu yang kedua kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Lalu yang ketiga adalah kurs forward, yaitu nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Nah, transaksi forward ini adalah perjanjian antara dua pihak yang menyepakati untuk menyerahkan suatu mata uang dengan mata uang lain pada nilai tukar yang disepakati saat ini untuk penyerahan yang ditentukan di masa mendatang. Dan selanjutnya yaitu kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antara mata uang, terdapat 2 jenis mata uang, yaitu yang pertama nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Lalu yang kedua adalah nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal. Dan nilai tukar langsung ini dikatakan menguat ketika jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih sedikit. Dan sebaliknya, sedangkan nilai tukar langsung dikatakan melemah ketika jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih banyak. Pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK nomor 10, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Lalu yang kedua, transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Lalu yang terakhir yaitu transaksi pelepasan atas perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, di dalam PSAK 10 mengenal istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter untuk membedakan dampak transaksi valuta asing terhadap pos pelaporan keuangan yang dimiliki suatu entitas. Nah, di mana pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, PSAK nomor 10 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi valuta asing tersebut menggunakan nilai tukar spot pada tanggal terjadinya transaksi. Nah, sedangkan untuk periode pelaporan selanjutnya, PSAK nomor 10 mengindikasikan perlakuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Lalu yang kedua, pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Lalu yang ketiga, pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka yang pertama, selisih kurs atau keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Lalu yang kedua, selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos-pos non-moneter tergantung pelaporan untuk keuntungan atau kerugian lainnya dilaporkan. Nah, dalam praktiknya, banyak terdapat variasi transaksi dalam valuta asing yang memiliki dampak terhadap pelaporan transaksi tersebut. Antara lain, yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan valuta asing atau bertujuan spekulasi. Dan yang kedua, transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam valuta asing. Dan yang terakhir, transaksi pembelian yang didahului oleh perolehan valuta asing. Nah, selanjutnya yaitu mengenai transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Nah, pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni ini, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Nah, sebagai contohnya, bila suatu entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli atau menggunakan kontrak forward untuk membeli dolar Amerika Serikat saat ini untuk kemudian dijual pada saat pelemahan terjadi.
Dan pembahasan terakhir yaitu transaksi ekspor. Nah, transaksi ekspor ini adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke entitas lain di luar negeri. Dan nilai tukar yang digunakan adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Nah, umumnya transaksi ekspor maupun impor ini memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal berikut. Yang pertama, tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Lalu yang kedua, tanggal pelaporan keuangan, yaitu akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan valuta asing. Lalu yang terakhir yaitu tanggal penyelesaian, yaitu tanggal diselesaikannya transaksi terkait valuta asing. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Nah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama transaksi impor, yang kedua transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya, yang ketiga isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing, di mana pada bahasan ini terbagi menjadi dua bahasan. Yang pertama transaksi perolehan aset tetap di luar negeri, yang kedua perolehan aset tetap di luar negeri model biaya historis. Nah, untuk materi yang pertama, transaksi impor. Nah, transaksi impor adalah suatu transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Nah, atas transaksi impor, suatu entitas memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain yang ada di luar negeri, yang kemungkinan besar didominasikan dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya materi yang kedua, transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Transaksi ini berbeda dengan transaksi sebelumnya, di mana kalau transaksi impor kita baru menukarkan mata uang kita dengan mata uang asing ketika kita hendak melakukan pembayaran atau melakukan transaksi impor. Nah, kalau transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu mata uang asing sebelum kita melakukan transaksi impor. Nah, upaya ini dilakukan oleh sebuah entitas untuk mendapatkan nilai tertentu yang dianggap menguntungkan bagi entitas tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini yaitu isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing, di mana materi ini terbagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Nah, selain ekspor atau impor yang menyebabkan suatu entitas berinteraksi dengan mata uang asing, nah transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri juga membutuhkan mata uang asing untuk penyelesaian transaksinya. Nah, sebagai ilustrasi dari transaksi perolehan aset tetap di luar negeri yaitu misal jika suatu perusahaan demi kepentingan ekspansinya di luar negeri, maka perusahaan tersebut harus membeli tanah atau bangunan di negara luar negeri tersebut. Misalnya, kita mempunyai sebuah perusahaan yang berpusat di Indonesia dan demi kepentingan ekspansi di luar negeri, misalnya di negara lain di luar, maka kita wajib membeli tanah atau bangunan di negara luar tersebut. Nah, hal ini disebut sebagai transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Selanjutnya, perolehan aset tetap di luar negeri model biaya historis. Nah, menurut PSAK 16 revisi 2011, perolehan awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Nah, biaya perolehan yang didominasikan dalam mata uang asing perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang dilakukan pada tanggal transaksi. Nah, baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami bisa lebih baik dan berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.